kembali lagi di YouTube channel Laila Nurfadila Saragin. Nah, kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang konsep dasar manajemen kelas. Sebelum lebih dalam lagi kita belajar tentang konsep dasar manajemen kelas, ada baiknya kita harus tahu dulu apa itu pengertian dari manajemen kelas. Di sini Laila akan menjelaskan tentang apa itu pengertian dari manajemen kelas. Nah, pengertian dari manajemen kelas yaitu 1. Menurut Rizda Nirmalasari 2022, manajemen kelas adalah usaha sadar untuk mengatur kegiatan proses belajar mengajar secara sistematis, meliputi penyiapan bahan ajar, penyediaan sarana dan prasarana, mengatur ruang belajar dan menciptakan suasana belajar yang kondusif sehingga tujuan pembelajaran bisa tercapai. Yang kedua, menurut Devi Kusuma Firdaus dan Nur Azza tahun 2024 mengatakan manajemen kelas merupakan aspek penting dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif dan positif. Dengan manajemen kelas yang efektif, peserta didik dapat merasa nyaman, terlibat dan termotivasi untuk belajar, sehingga menciptakan kondisi yang optimal untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, adapun tujuan lain dari manajemen kelas yaitu menurut Sudirman dalam Dejamara tahun 2006 halaman 170. Pada hakikatnya terkandung dalam tujuan pendidikan. Tujuan manajemen kelas adalah penyediaan fasilitas bagi macam-macam kegiatan belajar siswa dalam lingkungan sosial, emosional, dan intelektual dalam kelas. Fasilitas yang disediakan itu memungkinkan siswa belajar dan bekerja. Terciptanya suasana sosial yang memberikan kepuasan, suasana disiplin, perkembangan intelektual, emosional, dan sikap serta apresiasi pada siswa. Pentingnya manajemen kelas menurut Mudasir yaitu 1. Merupakan upaya mendayagunakan potensi kelas. 2. Kelas mempunyai peranan dan fungsi dalam menunjang keberhasilan. Ketiga, kelas memberikan dorongan dan rangsangan terhadap siswa belajar. Yang keempat, perlu menciptakan kondisi kelas yang ideal untuk meningkatkan mutu pendidikan. Diperlukan peningkatan dan penyempurnaan pendidikan. Nah, adapun fungsi lain menurut Imam Gunawan dalam bukunya menjelaskan bahwa seni atau keterampilan dalam merencanakan, mengatur, dan mengawasi yaitu manajemen kelas memainkan peran penting sebagaimana diuraikan 1. Pengaturan kondisi dan penciptaan iklim belajar. Keterampilan dalam manajemen kelas dan proses pembelajaran memiliki hubungan yang erat. Meskipun keduanya berbeda, dalam tujuannya terbukti bahwa manajemen kelas dapat menciptakan dan menjaga kondisi yang optimal untuk kegiatan belajar, sementara pembelajaran mencakup semua aktivitas yang terjadi dalam kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, selanjutnya sifat-sifat manajemen kelas. Sifat-sifat manajemen kelas menurut Arikunto yaitu otoritatif, permisif, behavioral, modification, sosio-emosional, dan sosial. Nah, yang pertama ada otoritatif. Artinya menerapkan manajemen kelas ini berorientasi pada kedisiplinan peserta didik dan bertujuan agar menciptakan dan mempertahankan ketertiban suasana belajar yang kondusif. Yang kedua ada permisif, yaitu artinya menerapkan manajemen kelas ini bertujuan memaksimalkan perwujudan kebebasan peserta didik. Yang ketiga ada behavioral modification. Artinya penerapan manajemen kelas ini berfokus penanaman akhlak, terpuji, dan budi pekerti untuk peserta didik. Yang keempat ada sosio-emosional. Artinya penerapan manajemen kelas ini berprinsip dasar pada kegiatan belajar akan berkembang secara maksimal dengan hubungan antara guru dan peserta didik terjalin dengan baik. Yang kelima ada sosial. Artinya penerapan manajemen kelas ini berdasarkan anggapan bahwa kelas merupakan sistem sosial dengan proses kelompok sebagai intinya. Adapun fungsi manajemen kelas menurut pendapat Danim
tahun 2002 halaman 173, yaitu memberikan dan melengkapi fasilitas untuk segala macam tugas seperti membantu kelompok dalam pembagian tugas, membantu membentukan kelompok, membantu kerjasama dalam menemukan tujuan-tujuan organisasi, membantu individu agar dapat bekerja sama dengan kelompok atau kelas, membantu prosedur kerja merubah kondisi kelas. Yang kedua, yaitu memelihara agar tugas-tugas itu dapat berjalan lancar. Selain itu, fungsi dari pengelolaan kelas sendiri sebenarnya merupakan penerapan fungsi-fungsi pengelolaan yang diaplikasikan di dalam kelas oleh guru untuk mendukung tujuan belajar yang hendak dicapainya sesuai dengan fungsi pengelolaan. Untuk pengelolaan kelas yang efektif disyaratkan adanya kepemimpinan aktif yang mampu menciptakan iklim yang memberi atau menekankan adanya harapan untuk keberhasilan dari suasana tertib atau melalui suatu proses perencanaan perorganisasian, aktuasi, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan oleh guru baik individu maupun dengan melalui orang lain, semisal sejawat atau peserta didik sendiri, untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan cara memanfaatkan segala sumber daya yang ada secara optimal. Selanjutnya, prinsip-prinsip manajemen kelas. Djarma 2006 menyebutkan dalam rangka memperkecil masalah gangguan dalam manajemen kelas dapat digunakan prinsip-prinsip manajemen kelas. Prinsip-prinsip manajemen kelas yang dikemukakan oleh Djarma adalah 1. Hangat dan antusias. Hangat dan antusias merupakan salah satu prinsip yang diperlukan dalam proses belajar dan mengajar. Yang hangat dan akrab pada anak didik selalu menunjukkan antusias pada tugasnya atau pada aktivitasnya, akan berhasil dalam mengimplementasikan manajemen kelas. Yang kedua adalah tantangan. Penggunaan kata-kata, tindakan, cara kerja, atau bahan-bahan yang menantang akan meningkatkan gairah siswa untuk belajar sehingga mengurangi kemungkinan munculnya tingkah laku yang menyimpang. Selanjutnya yang ketiga yaitu bervariasi. Penggunaan alat atau media gaya mengajar guru, pola interaksi antara guru dan anak didik akan mengurangi munculnya gangguan. Meningkatkan perhatian siswa, kevariasian ini merupakan kunci untuk tercapainya manajemen kelas yang efektif dan menghindari kejenuhan. Yang keempat yaitu keluasan. Keluasan tingkah laku guru untuk mengubah strategi mengajarnya dapat mencegah kemungkinan munculnya gangguan siswa serta menciptakan iklim belajar mengajar yang efektif. Keluasan pembelajaran dapat mencegah munculnya gangguan seperti keributan siswa, tidak ada perhatian, tidak mengerjakan tugas, dan sebagainya. Selanjutnya ada penekanan pada hal-hal yang positif. Pada dasarnya dalam mengajar dan mendidik guru harus menekankan pada hal-hal yang positif dan menghindari pemusatan perhatian pada hal-hal yang negatif. Penekanan pada hal-hal yang positif yaitu penekanan yang dilakukan guru terhadap tingkah laku siswa yang positif daripada mengomel tingkah laku yang negatif. Penekanan tersebut dapat dilakukan dengan pemberian penguatan yang positif dan kesadaran guru untuk menghindari kesalahan yang dapat mengganggu jalannya proses belajar mengajar. Selanjutnya ada penanaman disiplin diri. Tujuan akhir dari manajemen kelas adalah anak didik dapat mengembangkan disiplin sendiri dan guru hendaknya menjadi teladan mengendalikan diri dan pelaksanaan tanggung jawab. Jadi, guru harus disiplin dalam segala hal bila ingin anak didiknya ikut berdisiplin dalam segala hal. Selanjutnya ada stabilitas emosi yang stabil, yaitu guru harus bisa menjaga emosinya dan sabar dalam melatih peserta didik. Selanjutnya, optimisme dan percaya diri, yaitu diharapkan guru punya rasa kepercayaan diri yang kuat dalam mengajar. Yang kesembilan yaitu kesederhanaan, yaitu penampilan dan pakaian.
Yang ke-10, adil, yaitu seorang guru harus menyamakan peserta didik tanpa membedakan gendernya, yang kaya maupun siswa yang miskin, yang pintar maupun yang bodoh, adil dalam memberikan nilai. Yang ke-11 yaitu humoris, yaitu seorang guru harus bisa membawa suasana belajar yang santai, tidak kaku. Kadang-kadang ada suatu cerita yang membuat anak didik tertawa. Adapun prinsip-prinsip lain dari manajemen kelas yaitu, menurut Muhaimin 2002, prinsip-prinsip manajemen kelas yaitu ada 1 prinsip kesiapan, yaitu readiness. Kesiapan belajar ialah kematangan dan pertumbuhan fisik, psikis, inteligensi, latar belakang pengalaman, hasil belajar yang baku, motivasi, persepsi, dan faktor-faktor lain yang memungkinkan seseorang dapat belajar. Yang kedua ada prinsip motivasi atau motivation. Motivasi adalah tenaga pendorong atau penarik yang menyebabkan adanya tingkah laku ke arah suatu tujuan tertentu. Adanya motivasi pada peserta didik maka akan bersungguh-sungguh menunjukkan minat, mempunyai perhatian dan rasa ingin tahu yang kuat untuk ikut serta dalam kegiatan belajar, berusaha keras dan memberikan waktu yang cukup untuk melakukan kegiatan tersebut, serta terus bekerja sampai tugas-tugas tersebut terselesaikan. Ketiga, prinsip perhatian. Perhatian merupakan suatu strategi kognitif yang mencakup 4 keterampilan, yaitu berorientasi pada suatu masalah, meninjau sepintas isi masalah, memuaskan diri pada aspek-aspek yang relevan, dan mengabaikan stimuli yang tidak relevan. Dalam proses pembelajaran, perhatian merupakan faktor yang besar pengaruhnya. 4. Persepsi, prinsip umum yang perlu diperhatikan dalam menggunakan persepsi adalah: A. Makin baik persepsi mengenal sesuatu, makin mudah peserta didik belajar mengingat sesuatu tersebut. Yang B. Dalam pembelajaran perlu dihindari persepsi yang salah, karena hal ini akan memberikan pengertian yang salah pula pada peserta didik tentang apa yang dipelajari. C. Dalam pembelajaran perlu diupayakan berbagai sumber belajar yang dapat mendekati benda sesungguhnya sehingga peserta didik memperoleh persepsi yang lebih akurat. Yang kelima, prinsip retensi. Retensi adalah apa yang tertinggi dan dapat diingat kembali setelah seorang mempelajari sesuatu. Dengan retensi, membuat apa yang dipelajari dapat bertahan atau tertinggal lebih lama dalam struktur kognitif dan dapat diingatkan kembali jika diperlukan. Karena itu, retensi sangat menentukan hasil yang diperoleh peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang keenam, prinsip transfer. Transfer merupakan suatu proses di mana sesuatu yang pernah dipelajari dapat mempengaruhi proses dalam mempelajari sesuatu yang baru. Dengan demikian, transfer berarti pengaitan pengetahuan yang sudah dipelajari dengan pengetahuan yang baru dipelajari. Pengetahuan atau keterampilan yang diajarkan di sekolah selalu diasumsikan atau diharapkan dapat dipakai untuk memecahkan masalah yang dialami dalam kehidupan atau dalam pekerjaan yang akan dihadapkan kelak. Kesimpulannya adalah konsep dasar manajemen kelas menurut para ahli menekankan pada upaya guru dalam menciptakan dan mempertahankan lingkungan belajar yang kondusif. Hal ini mencakup pengelolaan perilaku siswa dan penerapan strategi pembelajaran yang efektif. Sekian dari pembahasan saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat kepada teman-teman semua. Dan terima kasih. Girl, let me provide your freaky girl under the sheets. But you love when things start slowing down. I know you got me, baby.